Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faryabila. Saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu POC politik etis. POC pada tahun 1602 sampai 1802 adalah ambisi untuk Belanda menguasai rempah-rempah agar persaingan dengan bangsa Eropa lainnya. Oleh sebab itu Belanda mulai melancarkan ekspedisi untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Tujuan utama didirikan POC menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan pedagang Eropa lainnya. Usai menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah, dalam perkembangannya bertindak seperti sebuah negara. POC dijadikan sebagai wakil pemerintahan kerajaan di Indonesia. POC memiliki hak istimewa, hak oktroy, hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, engagement, surung lodge, hak pemerintah negara yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja, hak memonopoli perdagangan rempah. Pada tahun 1795, Perancis menyerbu Belanda, memunculkan kaum patriot dari Perancis yang membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Perancis. Perancis kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Batav yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintah Indonesia pun di bawah kekuasaan Batav. Raja Willem V kemudian menyampaikan surat Kew yang berisi pemerintahan Belanda menyerahkan ke Inggris, bukan Perancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan Batav ingin mengambil semua daerah bekas POC. Louis dipimpin Batav menunjukkan Denles pada tahun 1808 sampai 1811 mempertahankan Jawa, hapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan pemerintahan, memperbanyak jumlah pasukan 18.000 orang pribumi, membuat angkatan legion, kaum negara, membangun jalan raya anyar, penurukan kebijakan politik pemerintahan, mengangkat bupati SBG pegawai, membagi jadi 2 pulau, kebijakan peradilan 3, peradilan orang Eropa Timur asing pribumi, membuat peraturan memberantas korupsi, kebijakan sosial ekonomi, melakukan pajak, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia, rakyat wajib dinyerahkan. Adanya kesalahan kebijakan yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri. Lalu dipecat Johnson. Dipilih pada tahun 1806, Johnson terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811 Batavia menguasai Inggris. Johnson meminta legion mancanegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap kalah. Pada 1811 Belanda dipaksa mendatangi perjanjian tentang Pulau Jawa, diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di pemerintahan Inggris. Sekarang masa pemerintahan Inggris. Pada 18 September 1811 Raffles ditunjuk prinsip segala-galanya kerja rodi, menyerahkan wajib dihapus, memungutan pajak dihapus, tanah milik pemerintah. Kebijakan politik pemerintah membagi pulau jadi 18. Kebijakan sosial ekonomi menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, memberlakukan sistem sewa tanah dengan ketentuan petani menyewa tanah, meskipun pemilik tanah, harga sewa sesuai kondisi tanah, menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles, kurang pengawasan lebih kuat dibandingkan asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada tahun 1815 Raffles diganti John Pedal, namun tak berselang lama diserahkan ke Belanda pada tahun 1816. Selanjutnya kekuasaan Belanda di Indo. Pada tahun 1829 Van den Bosch mengajukan usulan harus melakukan penanaman paksa yang berlaku, pemasaran dunia kaum pribumi.
ketentuannya, petani harus menyediakan 1,5 tanah memiliki tanah yang digunakan bekas dibajak. Swasta menguasai pribumi. Penguasaan pribumi diberi bonus ketika semakin besar sorotan, maka semakin besar bonus, makin banyak besar bonus. Penguasaan pun memaksa pribumi untuk menanam, adanya bonus memicu penyelewangan terhadap luas tanah-tanah 1,5 lebih digunakan. Sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada tahun 1808 diterbitkanlah sebuah sejak itu sistem kerja paksa mulai diganti ekonomi liberal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka pada swasta untuk mempertumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada swasta, ditandai mengeluarkan dan undang-undang agraria. Dampak memberi keuntungan kepada swasta. Hasil-hasil pengaliran ke Belanda. Yang terakhir, politik etis. Program politik etis, edukasi sebagai pendidikan, migrasi sebagai saluran irigasi, emigrasi sebagai pemerintahan penduduk. Penyimpangan politik etis, edukasi untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengaliri perkebunan, migrasi, emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampaknya pembangunan sarana aktivitas pemerintahan, pembangunan sarana transportasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.